Om Swastiastu. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita kembali bertemu dengan topik pendekatan proses kelompok dalam pengelolaan kelas. Pendekatan proses kelompok adalah usaha guru mengelompokkan anak didik ke dalam beberapa kelompok dengan berbagai pertimbangan individual sehingga terciptanya suasana kelas yang bergairah. Dalam pendekatan ini, peran guru adalah mendorong perkembangan dan kerjasama kelompok. Pengelolaan kelas dengan proses kelompok memerlukan kemampuan guru untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kelompok menjadi kelompok yang produktif. Selain itu, guru harus menjaga kondisi agar kelompok tersebut tetap baik. Kelebihan dari pendekatan ini adalah dapat memantapkan dan memelihara organisasi kelas yang efektif berupa terciptanya keakraban antar sesama siswa. Jadi pendekatan ini mengajari siswa bertanggung jawab atas kelompoknya. Dalam konteks ini maka kelompok menjadi sangat penting di mana pembagian dan beberapa indikator terbentuknya kelompok yang efektif harus tetap dipertahankan, harus tetap dipelihara oleh guru. Nah, menurut Hasibuan dan Mujiono mengungkapkan bahwa pendekatan kelompok agar memiliki suatu ikatan yang kuat itu memerlukan beberapa unsur. Jadi yang pertama adalah tujuan kelompok. Jadi pada tujuan kelompok ini tugas pemimpin adalah mengarahkan para anggota ke tujuan kelompok yang pasti adalah sesuai dengan topik atau tema yang diberikan oleh guru dalam setiap kali pertemuan mata pelajaran tersebut. Oleh karena itu, pemimpin perlu merumuskan tujuan yang jelas dan mengkomunikasikan dengan para anggota kelompok. Sekarang dengan kecanggihan teknologi, dengan bantuan Google Forms umpamanya atau media telekonferensi yang lain, maka komunikasi antar anggota kelompok seharusnya tidak lagi menjadi sebuah masalah. Karena komunikasi ini bisa terbangun, bisa terjalin tidak hanya pada pertemuan fisik saja, tetapi juga pada pertemuan non-fisik atau melalui daring. Kemudian aturan. Aturan yang mampu mengikat anggota menjadi kelompok adalah aturan yang dibuat oleh pemimpin dan anggota atau minimal disetujui oleh anggota. Jangan sampai kemudian aturan-aturan ini hanya disusun atau dibuat oleh pemimpinnya saja, ketuanya saja, tetapi anggotanya tidak bersepakat atau tidak menyetujui, sehingga di kemudian hari ketika aturan itu diberlakukan ada rasa pembangkangan di anggota kelompoknya. Kemudian unsur yang lain juga adalah pemimpin. Sebagai pemimpin, hal utama yang harus dilakukan adalah menjelaskan tujuan kelompok. Jadi ini pertama yang harus dilakukan agar paling tidak kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama, visi yang sama. Selain itu, dalam rangka menciptakan dan memelihara suasana kerja kelompok yang sehat, di antaranya adalah mendorong dan meratakan partisipasi, mengusahakan kompromi, mengurangi ketegangan, dan memperjelas partisipasi serta menerapkan sanksi. Walaupun sesungguhnya di dalam beberapa kali saya membentuk sebuah kelompok semuanya untuk kelas-kelas yang saya ajar, ya memang kendalanya adalah bahwa ada yang bersifat aktif, ada yang bersifat pasif, dan yang mengerjakan itu semua kemudian hanya segelintir orang. Jadi disinilah kemudian pemimpin harus
bisa memeratakan partisipasi aktif ke seluruh anggota kelompok dengan pembagian tugas-tugas yang adil. Dalam pengelolaan kelas, terutama yang berhubungan dengan penempatan peserta didik, pendekatan kelompok sangat diperlukan. Perbedaan individu peserta didik pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis dapat dijadikan sebagai pijakan dalam menentukan pendekatan kelompok ini. Beberapa pengarang atau ahli mengatakan bahwa keakraban atau kekompakan kelompok itu ditentukan oleh tarikan-tarikan interpersonal atau saling suka, saling akrab dengan satu sama yang lain. Nah, keakraban adalah salah satu faktor yang menyebabkan kelompok itu bersatu ya. Keakraban kelompok ditentukan oleh beberapa faktor seperti perasaan diterima atau disukai teman-teman, kemudian tarikan kelompok, teknik pengelompokan oleh guru, kemudian partisipasi atau keterlibatan dalam kelompok, kemudian penerimaan tujuan kelompok dan persetujuan dalam cara mencapainya, dan terakhir adalah struktur dan sifat-sifat kelompok. Sebagaimana telah disinggung terdahulu, pendekatan proses kelompok dikenal juga dengan pendekatan sosiopsikologis. Ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang dipilih dari psikologi sosial dan dinamika kelompok. Jadi pokok-pokok pikiran pendekatan ini berlatar belakang anggapan dasar, yaitu pertama, kegiatan sekolah berlangsung dalam suasana kelompok, yaitu kelas. Kemudian tugas pokok guru ialah mengembangkan dan mempertahankan suasana kelompok kelas yang efektif dan produktif. Kemudian kelompok kelas adalah suatu sistem sosial yang memiliki ciri-ciri sebagaimana dimiliki oleh sistem-sistem sosial lainnya. Kelompok kelas yang efektif dan produktif berkaitan langsung dengan kondisi yang menyangkut ciri-ciri sistem sosial tersebut. Tugas pengelolaan kelas yang dilaksanakan oleh guru ialah mengembangkan dan mempertahankan kondisi yang dimaksud. Menurut Skamat, ada 6 unsur yang menyangkut pengelolaan kelas, yaitu harapan, kepemimpinan, kemenarikan, norma komunikasi, dan keeratan hubungan. Harapan merupakan persepsi yang ada pada guru dan siswa berkenaan dengan hubungan mereka. Jadi hal itu merupakan ramalan tentang apa yang akan diperbuat oleh diri sendiri dan orang lain dalam saling berhubungan itu sendiri. Dengan demikian, harapan yang menyangkut bagaimana anggota-anggota kelompok akan bertingkah laku akan amat berpengaruh terhadap bagaimana guru dan siswa akan bertingkah laku dalam mereka saling berhubungan. Suatu kelompok kelas yang efektif akan terjadi apabila harapan yang berkembang pada diri guru dan siswa adalah tepat, realistis, dan secara jelas dimengerti oleh guru dan siswa. Tingkah laku guru menampakkan harapan-harapan berkenaan dengan tingkah laku siswa, dan dengan demikian siswa akan bertingkah laku sesuai dengan harapan guru tersebut. Demikianlah jika guru tampaknya menginginkan agar siswanya bertingkah laku menyimpang, maka boleh jadi siswa akan berbuat demikian. Jika siswa merasa bahwa guru mengharapkan siswa
bertingkah laku yang baik, maka boleh jadi kemudian siswa akan berbuat baik. Kemudian kepemimpinan. Kepemimpinan yang paling baik diartikan sebagai tingkah laku yang mendorong kelompok bergerak ke arah pencapaian tujuan yang dimaksudkan. Dengan demikian, tingkah laku kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota-anggota kelompok. Dalam hal ini tercakuplah tindakan-tindakan dalam membantu menumbuhkan norma kelompok, dalam menggerakkan kelompok itu mendekati tujuan, dalam meningkatkan mutu interaksi antar kelompok dan mengembangkan keeratan dalam kelompok itu sendiri. Dalam kaitan ini, guru memiliki peluang yang amat besar untuk memerankan kepemimpinannya. Meskipun diakui bahwa dalam kelompok kelas yang efektif, fungsi kepemimpinan sebenarnya itu diwujudkan bersama oleh guru dan siswa. Suatu kelompok kelas yang efektif tercipta apabila fungsi kepemimpinan itu didistribusikan secara baik dan apabila semua anggota kelompok dapat merasakan bahwa mereka memiliki kekuatan dan harga diri untuk menyelenggarakan tugas-tugas akademik dan tugas-tugas yang lain yang dibebankan kepada mereka. Apabila guru dan siswa dapat saling membagi kepemimpinan di dalam kelas, adalah amat mungkin terjadi di dalam kelas itu berlangsung suatu proses yang berjalan dengan kekuatan sendiri, dengan penuh rasa tanggung jawab pada pihak siswa. Dengan demikian, guru yang efektif ialah yang mampu menciptakan iklim di mana siswa mewujudkan fungsi-fungsi kepemimpinan. Dalam hal ini, guru mengembangkan mutu interaksi dan produktivitas para anggota kelompok dengan jalan melatih mereka mewujudkan fungsi kepemimpinan yang berorientasi pada tujuan. Kemudian, kemenarikan. Ini berkaitan dengan pola keakraban yang terdapat dalam kelompok kelas. Kemenarikan juga dapat diartikan sebagai tingkat hubungan persahabatan di antara para anggota kelompok kelas tersebut. Tingkat kemenarikan ini tergantung pada sejauh mana hubungan interpersonal yang positif telah dikembangkan. Dengan demikian, pengelolaan kelas yang efektif ialah mampu meningkatkan hubungan interpersonal yang positif di antara anggota kelompok kelas itu sendiri. Jadi misalnya guru berusaha meningkatkan sikap menerima dari para anggota kelas terhadap siswa baru yang selama ini mereka tolak. Kemudian norma adalah suatu pedoman tentang cara berpikir, merasa, dan bertingkah laku yang diakui bersama oleh anggota kelompok tersebut. Norma amat besar pengaruhnya terhadap hubungan interpersonal sebab norma memberikan pedoman yang apa yang dapat diharapkan dari orang lain dan apa yang harus dilakukan terhadap orang lain. Norma kelompok yang produktif amat penting bagi keefektifan suatu kelompok. Dengan demikian, tugas guru ialah membantu kelompok untuk mengembangkan, menerima, dan mempertahankan norma-norma kelompok yang produktif. Norma-norma seperti ini akan merupakan petunjuk bagi siswa dalam bertingkah laku. Kelompok ini bukan guru mengatur tingkah laku anggotanya dengan memaksakan berlakunya norma-norma tertentu bagi para anggota kelompok. Dalam hal ini seringkali dijumpai kesulitan bagi guru untuk mengembangkan norma-norma yang produktif. Pada penganut pendekatan ini percaya bahwa norma-norma yang produktif dapat dikembangkan dan norma-norma yang tidak produktif itu dapat dirubah dengan usaha bersama antara guru dan siswa melalui penerapan metode diskusi kelompok. Kemudian komunikasi.
komunikasi baik verbal maupun nonverbal merupakan dialog antar anggota kelompok tersebut. Komunikasi melibatkan kemampuan manusia untuk saling memahami ide-ide dan perasaan dari orang lain. Dengan demikian, komunikasi merupakan wahana yang memungkinkan terjadinya interaksi yang bermakna di antara para anggota kelompok dan memungkinkan terjadinya proses kelompok. Komunikasi yang efektif berarti bahwa si penerima menafsirkan secara benar dan tepat apa yang disampaikan. Dalam hal ini tugas guru berarah ganda, yaitu membuka saluran komunikasi yang memungkinkan semua siswa secara bebas mengungkapkan pikiran dan perasaannya, serta menerima pikiran dan perasaan yang mereka komunikasikan kepada guru. Sebagai tambahan, guru perlu juga membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan khusus berkomunikasi, serta membuat parafrase dan mengemukakan balikan atau umpan balik. Kemudian saya lanjutkan dengan keeratan. Jadi ini berkaitan dengan rasa kebersamaan yang dimiliki oleh kelompok kelas atau merupakan jumlah keseluruhan dari rasa yang dimiliki oleh seluruh anggota kelompok terhadap kelompok itu sendiri. Tidak seperti pengertian komunikasi, keeratan menekankan hubungan individu terhadap kelompok secara keseluruhan, bukan terhadap individu-individu lain di dalam kelompok itu sendiri. Kita bisa melihat bahwa para ahli mungkin memberikan beberapa definisi mengenai hal ini. Beberapa alasan yang mendorong sesungguhnya berkembangnya keeratan dalam kelompok itu dapat kita lihat. Pertama, karena adanya minat yang besar terhadap tugas-tugas kelompok. Kemudian karena para anggota saling menyukai dan karena kelompok itu memberikan prestise tertentu kepada anggotanya. Dengan demikian, kelompok kelas adalah erat apabila sebagian besar anggota kelompok termasuk gurunya di dalam hal ini merasa amat tertarik terhadap kelompok kelas itu secara keseluruhan. Keeratan kelompok agar dapat tumbuh apabila kebutuhan individu dapat terpenuhi dengan jalan menjadi anggota kelompok itu sendiri. Skamat menekankan bahwa keeratan merupakan hasil dari dinamika antara harapan-harapan yang ada dalam hubungan interpersonal, gaya kepemimpinan, pola kemenarikan, dan arus komunikasi yang ada di dalam suatu kelompok kelas melalui penyelenggaraan diskusi terbuka tentang harapan-harapan tertentu. Jadi melalui penyebaran kepemimpinan, melalui penggunaan sesering mungkin komunikasi dua arah, jadi keeratan merupakan hal yang penting untuk kelompok yang produktif. Jadi kelompok yang erat memiliki norma-norma kelompok yang jelas. Demikianlah kemudian kita bisa memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan kelas yang efektif ialah yang mampu menciptakan kelompok yang erat dan memiliki norma yang terarah pada tujuan. Nah, tingkah laku mempermudah dalam pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru meliputi pertama mendorong perkembangan keeratan kelompok, mengusahakan diterimanya aturan-aturan dan prosedur yang produktif, membantu pemecahan masalah melalui penggunaan proses pemecahan kelompok,
kemudian memperkuat tujuan, norma, dan tingkah laku yang positif. Jadi pada intinya guru bersama-sama siswa perlu mengungkapkan harapan-harapan yang ada dalam hubungan interpersonal antar anggota kelompok kelas, memahami harapan-harapan dari setiap anggota kelompok itu, memodifikasi harapan-harapan itu berdasarkan informasi-informasi baru, memperkuat harapan-harapan tentu dalam hal ini adalah yang baik berdasarkan kemampuan siswa dan mungkin tidak berdasarkan ketidakmampuan siswa, dan berusaha sekuat tenaga menerima dan memberi dukungan pada setiap siswa. Guru hendaknya mewujudkan pengaruh-pengaruh yang bersifat terarah pada tujuan dengan jalan menerapkan tingkah laku kepemimpinan yang baik. Jangan sampai kemudian guru ada di dalam kelas tetapi mengarahkan atau menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan dari pertemuan atau materi yang ada. Membantu sikap mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan menyebarkan kepemimpinan dengan membagi fungsi-fungsi kepemimpinan bersama siswa, jadi serta mendorong siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan kepemimpinan. Guru hendaknya memperhatikan empati dan membantu siswa mengembangkan saling pengertian yang disertai sikap empati di antara sesama anggota kelompok kelas. Menerima semua siswa dan mendorong siswa untuk saling menerima juga. Menanamkan keeratan adalah amat perlu dan bermanfaat apabila guru menghendaki agar keeratan ini benar-benar bersifat efektif secara maksimal. Karena keeratan pada umumnya tergantung pada saling suka menyukai antar anggota kelompok, maka tugas guru ialah membuat kelompok membuat keanggotaan di dalam kelompok itu menarik dan dapat memberikan kesan. Kalau kita baca pendapatnya Johnson dan Bunny menegaskan bahwa keeratan tergantung pada frekuensi dan besarnya interaksi dan komunikasi antar siswa. Jenis struktur yang ada di dalam kelompok kelas serta pemahaman anggota kelompok terhadap kecenderungan-kecenderungan serta tujuan-tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini, tugas guru ialah mendorong dan meningkatkan interaksi dan komunikasi antar siswa dengan menyediakan kesempatan bagi siswa untuk saling bekerja sama dan mendiskusikan pikiran dan perasaan-perasaan mereka. Menerima dan menyokong siswa sambil mengembangkan pada diri siswa dan rasa saling memiliki dan membantu siswa dalam mengembangkan dan memahami tujuan-tujuan bersama. Jadi keakraban kelompok seperti yang saya sampaikan tadi itu ditentukan oleh beberapa faktor seperti ini. Saudara-saudara sekalian, jadi sebelum mengakhiri materi ini, saya ingin menyampaikan bagaimana peran guru di dalam pelaksanaan kerja kelompok. Jadi peran guru dalam pelaksanaan kerja kelompok, pertama itu adalah sebagai pengelola, mengorganisir dan mengatur tempat duduk siswa. Guru harus menciptakan kondisi yang memungkinkan pengelolaan pembelajaran dapat berlangsung secara optimal, serta agar setiap siswa di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran yang efektif dan efisien. Sebagai pengamat, pengenal dan membantu siswa bila diperlukan. Jadi peranan guru dalam pelaksanaan kerja kelompok ini juga sebagai pengamat, pengenal, dan membantu siswa bila diperlukan. Di mana guru dituntut untuk mampu mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami
kesulitan belajar. Jadi jika menemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar, maka guru harus membantu memecahkan masalah siswa tersebut. Peranan guru yang lain adalah sebagai pemberi saran dan penilai. Guru sebagai pemberi saran dan penilai yang harus mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan akhirnya harus memberi pertimbangan atas tingkat keberhasilan proses pembelajaran kelompok berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, baik mengenai aspek keefektifan prosesnya maupun kualitas produknya. Nah, hal yang lain yang ingin saya juga sampaikan adalah langkah-langkah pada kerja kelompok. Jadi yang pertama itu adalah kegiatan pendahuluan, menyampaikan tujuan dan topik pembelajaran dan mengelompokkan siswa sesuai kriteria yang ditentukan. Kemudian kegiatan persiapan meliputi kegiatan merumuskan masalah, mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, kemudian menyusun laporan oleh masing-masing kelompok, kemudian presentasi kelompok, kemudian melaporkan hasil diskusi, dan terakhir adalah kegiatan penutup dengan menyimpulkan hasil diskusi. Jadi saudara sekalian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Intinya secara ringkas, tingkah laku memudahkan dalam pengelolaan kelas, yaitu nanti ketika Anda menjadi seorang guru, harus mendorong perkembangan keeratan kelompok, mengusahakan diterimanya aturan-aturan dan prosedur yang produktif, membantu pemecahan masalah melalui penggunaan proses pemecahan masalah kelompok, dan terakhir adalah memperkuat tujuan, norma, dan tingkah laku kelompok yang positif. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.